Terima kasih Anda masih di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, limbah cangkang kerang hijau yang menumpuk di Tanggul Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara menimbulkan masalah lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup bersama dengan rombongan mengaku baru tahu ada polusi limbah dan segera akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Tumpukan limbah cangkang kerang hijau di Tanggul Laut Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara kian meresahkan. Tumpukan cangkang kerang hijau di lokasi ini semakin menggunung. Sejauh ini sudah ada tempat pengolahan limbah cangkang kerang hijau di dekat lokasi. Namun kegiatan tersebut belum membantu menyelesaikan permasalahan limbah. Pasalnya limbah cangkang kerang hijau yang dihasilkan dalam satu hari tidak sebanding dengan pengolahannya. Menanggapi kondisi ini, Menteri Lingkungan Hidup akan segera berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk pihak Pelindo dan Kementerian PUPR. Kita juga baru tahu ada polutan berupa kerang ini demikian masif. Tadi di jalan memang agak bingung kok ada 1,5 sampai 2 ton per hari ini. Itu usahanya seperti apa? Ternyata ini usaha dari 14 unit pengumpul kerang. Nanti tentu mereka juga harus bertanggung jawab terkait dengan penanganan ini. Adanya penumpukan limbah cangkang kerang setiap harinya berasal dari 14 unit pengumpul kerang. Dalam satu hari ada sekitar 1,5 hingga 2 ton limbah cangkang kerang hijau yang dihasilkan, sedangkan tempat pengolahannya hanya mampu menampung 50 hingga 100 kg. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa haram untuk saung horeg karena dianggap mengganggu ketertiban masyarakat. Namun para pengusaha saung horeg meminta agar fatwa tersebut dikaji kembali. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur akhirnya mengeluarkan fatwa haram untuk saung horeg. MUI Jatim menyebut ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan saung horeg. Salah satunya penggunaan audio dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain. MUI Jatim menegaskan penggunaan teknologi audio termasuk sound system pada dasarnya dibolehkan asal untuk kegiatan yang tidak melanggar prinsip syariah. Mengganggu ketertiban masyarakat dan juga kesehatan. Sehingga dari dampak tersebut sudah bisa dipastikan itu adalah sifatnya madharat. Apalagi dalam rangkaian dari pertunjukan saung horeg tersebut ada kemaksiatan-kemaksiatan, misalkan di sana ada joget tarian dengan seorang perempuan yang berbusana yang membuka aurat. Itu tentunya melanggar syariat. Juga ada minum-minuman yang biasa mengiringi kegiatan tersebut, itu juga dilarang oleh syariat dan agama. Fatwa haram MUI untuk saung horeg didukung Wagub Jawa Timur Emil Dardak. Emil Dardak meminta pegiat atau pengusaha sound system atau saung horeg mematuhi fatwa MUI Jawa Timur karena di dalam fatwa tersebut ada aturan yang dibuat. Bahwa pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah itu diharamkan. Betul. Pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah diharamkan. Apa saja ada jelas di fatwanya. Dilalah sebelum fatwa ini keluar, kami kemarin dengan teman-teman Rijalul Ansor itu melakukan juga diskusi mengenai kaidah-kaidah yang tidak boleh dilanggar. Jadi semua harus patuh aturan, harus patuh pada aturan pemerintah dan juga harus menghormati fatwa ulama. Adanya fatwa haram dari MUI Jawa Timur juga ditanggapi para pengusaha saung horeg. Menurut mereka, fatwa haram saung horeg perlu dikaji kembali dan diharapkan ada kebijaksanaan dalam memutuskan kebijakan. Permasalahan haramnya itu letaknya di mana? Saya rasa kalau cuma sound aja ya cuma gara-gara bunyi haram ya nggak bisa lah.
harus ditinjau kembali. Gara-gara haram itu apa di belakangnya ada yang negatif kayak seperti dancer, mabuk-mabukan itu nggak apa-apa lah haram. Tapi kalau saya rasa kalau sound system diharamkan saya nggak setuju. Sound horeg dengan dentuman dan suara bisingnya dianggap mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga. Namun sound horeg juga jadi salah satu hiburan yang digemari dan ditunggu-tunggu serta mampu menghidupkan ekonomi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Banten yang menjadi salah satu kawasan industri ternyata rakyatnya masih banyak yang menganggur. Bahkan Banten menduduki peringkat pertama jumlah pengangguran di Indonesia. Banten dengan kawasan industrinya nyatanya tak bisa kurangi pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka di Banten mencapai 6,68%. Angka ini menjadi yang tertinggi di tanah air. Gubernur Banten Andres Soni pun menyoroti tingginya angka pengangguran di Banten. Sejumlah jurus pun disiapkan Pemprov Banten, diantaranya dengan membebaskan kawasan industri dari praktik pungli. Kerjasama dengan pusat pun akan terus dimaksimalkan. Kita minta saran, ya, kemudian berdasarkan pengalaman yang beliau miliki untuk membantu kami membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Pernyataan ini disampaikan Gubernur Banten kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Selain soal pengangguran, masalah banjir juga menjadi perhatian. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.